Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang tentunya istimewa karena Tuhan kembali mengizinkan kita untuk menikmati hari yang baru. Tentunya kita harus menjalaninya juga dengan semangat yang baru yang daripada Tuhan saja. Kembali kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, masih dalam suasana hari Pentakosta, bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan itu berkarya dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita mau lihat bersama-sama karya Roh Kudus sebagai penghibur kita, sebagai orang-orang percaya. Yang pertama kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-31, bahwa Roh Kudus itu menghibur jiwa kita. Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan, selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sekali lagi, jumlah semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, sekali kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kalau kita melihat kembali Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, bagaimana penganiayaan itu ada, dan tiba-tiba di pasal yang ke-9 dikatakan di sini bahwa situasi kondisi jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Wah, bagaimana mungkin? Di pasal sebelumnya ada penganiayaan. Bahkan saya kena percaya di situasi seperti ini pun di pasal yang ke-9 sebenarnya masih ada penganiayaan. Tapi pertanyaannya, mengapa firman Tuhan mencatat ada keadaan damai di sana? Di dalam situasi ketakutan, di dalam situasi yang menegangkan, nyawa terancam, situasi yang tidak menentu, harus bersembunyi, harus beribadah mungkin diam-diam di dalam tanah. Tetapi kenapa Alkitab mencatat bahwa ada keadaan damai di sana? Nah, saya kena percaya bahwa keadaan damai yang dimaksud di sini adalah keadaan damai dari jiwa orang-orang percaya saat itu. Meskipun mereka mengalami situasi yang sulit, ada perasaan takut, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hati mereka, Roh Kudus menghibur hati mereka, menenteramkan jiwa mereka. Sehingga meskipun mereka berada di dalam situasi yang sulit, ketakutan, tetapi karena ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka yang menghibur mereka, Roh Kudus itu yang menolong mereka juga untuk bangkit dari situasi-situasi yang sulit tersebut menjadi situasi yang damai di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, mungkin hari ini kita mengawali hari kita dengan perasaan takut, mengawali dengan perasaan yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ingatlah, jika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita akan melewati hari ini dengan perasaan damai. Karena apa? Karena kita berusaha melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula yang meskipun berada di dalam situasi yang sulit dan berat, tekanan yang sangat berat, nyawa taruhannya, tetapi Roh Kudus itu menolong mereka, membuat jiwa mereka menjadi nyaman dan tenang di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali dapat mendorong kita sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh menjalani hari ini dengan penuh sukacita, karena ada damai sejahtera yang diberikan kepada kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang percaya, akan menolong dan memampukan kami, meskipun kami berada di dalam situasi yang sulit, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Terima kasih untuk ketenangan jiwa yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari kami, hari lepas hari, dengan penuh keyakinan dan keteguhan hati. Memberkati apa yang kami kerjakan, dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapak, ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.